Halo guys, selamat datang di Daftar Sejarah. Tentunya kalian pasti udah pada tahu tentang kemerdekaan Indonesia. Namun selain itu siapa sih sosok tokoh yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia? Ya, dia adalah I.R. Soekarno. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan biografi I.R. Soekarno. I.R. Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo dan wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Hardjodikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Eerste Inlandse School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911 Soekarno pindah lagi ke ELS yang setara dengan sekolah dasar SD, yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hogere Burger School (HBS) di Surabaya. Tahun 1915 Soekarno pun menamatkan sekolahnya di ELS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Said Cokroaminoto atau Hos Cokroaminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno Mulia mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat, seperti Dr. Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi National Indische Partij saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno, hingga akhirnya lulus dan tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool THS, jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei tahun 1926. Soekarno diwisuda bersama dengan 18 unsur lainnya tepat saat Dies Natalis ITB yang ke-61 pada tanggal 3 Juli tahun 1926. Menurut Prof. Jacob Clay sebagai ketua fakultas di kampus tersebut menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa, yakni Soekarno, Anwari, dan Sutejo, dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan, yakni Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikarunia 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia. Yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai Presiden kelima RI, Rahmawati Soekarno Putri, dan Sukmawati Soekarno Putri. Putranya yang pertama dengan Fatmawati, Guntur Soekarno Putra justru tidak terjun ke dunia politik seperti dirinya dan adik-adik perempuannya. Perjalanan politik I.R. Soekarno. Berbicara soal biografi I.R. Soekarno tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kiprahnya di dunia politik yang sangat luar biasa. I.R. Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jong Java Cabang Surabaya. Kebanyak organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja, hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesediaannya tersebut Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa Moko, bahasa Jawa yang kasar, dalam rapat pleno tahunan Jong Java di Surabaya. Tak berselang lama, setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan Algemeen Studi ASC, di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesia Studi Club. Organisasi ASC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia,
Partai Nasional Indonesia yang lahir tahun 1927. Berkat aktif di organisasi PNI itulah Soekarno beberapa ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Tanggal 29 Desember tahun 1929 Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara Bancai di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia menggugat yang sangat fenomenal saat itu sampai akhirnya dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Setelah bebas dari penjara, tahun 1932 Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia, Partindo, yang masih pecahan PNI karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun keaktifannya di Partindo kembali mengantarkan ke penjara pada tahun 1933 di pengasingan Volders karena pergerakan yang bahaya bagi Belanda. Karena pengasingannya yang cukup lama dan sangat jauh hampir membuat tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya melupakan keberadaan dan keterlibatan Soekarno. Hal itu tidak membuatnya menyerah dan Soekarno terus mengirim surat kepada Ahmad Hasan, seorang guru Persatuan Islam. Tahun 1938 Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 Soekarno baru kembali dibebaskan. Setelah melalui perjalanan panjang, tahun 1943 Perdana Menteri Jepang, Hideki Toja mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian disambut hangat kehadirannya oleh Kaisar Hirohito. Mereka bertiga telah dianggap sebagai keluarga Kaisar Jepang dengan diberikannya bintang Kekaisaran, Ratna Suci. Sejak masa penjajahan Jepang itulah banyak muncul organisasi, seperti Jawa Hokkaido, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat Putra, hingga PPKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, K.H. Mas Mansur, Ki. Hajar Dewantara, dan tokoh lainnya yang aktif di organisasi pergerakan nasional. Akhirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut melakukan baiklenbuterol bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir yang tidak sepenuhnya percaya pada Jepang dan menganggapnya berbahaya dan fasis. Selama perjuangan yang panjang akhirnya Soekarno dan Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang didesak oleh kaum muda dan sempat diculik ke Rengas Dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebelumnya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPKI Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Setelah berhasil merumuskan Pancasila, Soekarno berupaya menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga sempat diusahakan Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung hingga akhirnya berkembang menjadi gerakan non-blok. Berkat jasa Soekarno lah banyak negara kawasan Asia Afrika yang mereka, meskipun ada pula yang konflik berkepanjangan karena ketidakadilan di negaranya. Itulah sebabnya Soekarno dikenal dalam menjalankan politik bebas aktif dunia internasional. Atas kejayaan perjuangannya untuk Indonesia, Soekarno juga mengalami masa jatuh dalam politiknya setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan memisahkan diri dari Soekarno tahun 1956. Selain itu banyak pula pemberontakan separatis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, puncak pemberontakan tersebut adalah saat terjadinya pemberontakan yang dikenal dengan G30 SPKI yang meluluhlantakan masyarakat Indonesia saat itu. Karena peristiwa itulah Soekarno mendapat pengucilan dari presiden yang menggantikan dirinya, yakni Soeharto. Karena usianya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan akhirnya Soekarno wafat di Jakarta, tepatnya Wisma Yaso pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Kemudian jasadnya dimakamkan di Blitar dan menjadi ikon kota Blitar hingga saat ini. Makam Soekarno pun selalu ramai peziarah dan wisatawan yang datang di hari-hari tertentu dan sangat ramai saat hail sang proklamator tersebut. Peninggalan barang pribadi Ir Soekarno. Berpulangnya sosok yang pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia ini meninggalkan banyak peninggalan barang bersejarah dalam perjuangannya bagi bangsa Indonesia.
Hingga saat ini Grameets masih bisa melihat barang-barang peninggalan Ir Soekarno berikut ini di beberapa museum terkenal di Indonesia. 1. Peci hitam. Dalam dokumen sejarah kita pasti sudah tidak asing dengan Soekarno yang selalu mengenakan peci hitam. Barang ini bahkan sudah menjadi ciri khas dari Bung Karno. Sampai sekarang kita juga masih bisa menemukan banyak perang yang masih menggunakan peci hitam ini. Bahkan hampir jarang sekali melihat Soekarno terlihat tanpa peci hitamnya saat itu. 2. Wesi kuning. Wesi kuning atau besi kuning milik Soekarno berbentuk seperti gada milik Minak Jinggo. Barang ini dianggap memiliki kekuatan supranatural bagi Soekarno. 3. Tongkat komando. Tongkat komando yang terbuat dari kayu asal Pegunungan Kalak, Ponorogo, Jawa Timur ini tidak pernah lepas atau ditinggalkan Soekarno. Bahkan sampai kunjungannya ke luar negeri, tongkat ini tetap dibawa oleh Soekarno. Tongkat ini sudah menjadi barang yang wajib Soekarno bawa kemana saja. 4. Keris peninggalan Perang Puputan. Soekarno sangat gemar mengoleksi berbagai macam keris, salah satu koleksinya yakni keris Perang Puputan yang sangat terkenal. Keris ini bahkan banyak dipercaya orang membuat Soekarno menjadi Presiden Indonesia. 5. Tongkat monyet. Tongkat monyet yang dimiliki Ir Soekarno didapatkan saat dirinya berada di pengasingan Belanda. Soekarno sering membawa tongkat tersebut dalam aktivitasnya sehari-hari. 6. Jas putih. Jas putih adalah pakaian yang sering dikenakan oleh Soekarno di beberapa acara kebangsaan di dalam negeri atau luar negeri. Bahkan barang ini sudah menjadi identitas unik sang proklamator. Jas putih ini dapat membuat penampilan Soekarno semakin berwibawa dan membawa aura yang positif bagi dirinya. 7. Ajian lembu sekilan. Barang milik Soekarno ini konon merupakan ajian Patih Gajah Mada yang memiliki kesaktian untuk menjaga keselamatan Soekarno. 8. Keris kehilangan tubuh. Keris sakti yang dikenal dimiliki oleh Jenderal Sudirman ini ternyata juga dimiliki oleh Soekarno. Keris ini juga dianggap memiliki kekuatan supranatural tertentu bagi Soekarno di masa hidupnya. Penghargaan yang diterima Ir Soekarno. Perlu Grameets ketahui bahwa kehebatan Soekarno tidak hanya di dalam negeri melainkan juga diakui dunia. Semasa hidupnya Soekarno telah memperoleh banyak penghargaan dari gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam negeri dan luar negeri. Banyak penghargaan yang Soekarno punya selama kiprahnya di dunia politik terutama perjuangannya atas kenegaraan. Berikut ini daftar penghargaan yang dimiliki Soekarno semasa hidupnya yang perlu Grameets ketahui. Bintang kelas 1 The Order of the Supreme Companions dari Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki. Lenin Star dari pemerintah Rusia. Grand Yugoslav Star dari pemerintah Yugoslavia. Grand of the Order of the Southern Cross dari pemerintah Brasilia. Grand Knight of the Order of X dari Tahta Suci Vatikan. Satya Lancana Perintis Kemerdekaan dari pemerintahan RI. White Lion Medal dari Cekoslovakia. The Gold Medal of the Consecration dari Tahta Suci Vatikan. Collar of the Order of San Martin dari pemerintah Argentina. Medal of the Order of the Golden Spur dari Tahta Suci Vatikan. The Medal of the Highest Order dari pemerintahan Australia. Philippine Legion of Honor dari pemerintah Filipina. Medal of Resistance, First Class dari pemerintah Vietnam Utara. Order of the Condor of the Andes dari pemerintah Bolivia. Bintang Sewindu Angkatan Perang Indonesia, APRI, dari pemerintah RI tahun 1959. Bintang Republik Indonesia Adipura dari Republik Indonesia tahun 1959. Bintang Gerilya dari Republik Indonesia tahun 1959. Bintang Mahaputra Adipura dari Republik Indonesia tahun 1959. Bintang Bayangkara Utama dari Republik Indonesia tahun 1959. Bintang Sakti dari Republik Indonesia tahun 1959. Bintang Garuda dari Republik Indonesia tahun 1959. Bintang Dharma dari Republik Indonesia tahun 1959. Bintang Jasa Utama dari Republik Indonesia tahun 1963. Pahlawan Proklamator dari Republik Indonesia tahun 1983. Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum dari pemerintah Jepang tahun 1961. Nah, itulah biografi Ir Soekarno yang perlu Grameets ketahui sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Cara terbaik menghargai jasa para pahlawan bangsa adalah mengenali dan mempelajari sejarah perjuangannya.
Kisah perjuangan IR Soekarno bagi bangsa Indonesia memberi kita pelajaran betapa berharganya bangsa ini untuk kita jaga. Grades bisa mengambil banyak nilai-nilai positif dalam biografi IR Soekarno ini sebagai pribadi yang idealis, pemikir, pemberani, dan kegigihan untuk tidak mudah menyerah. Soekarno juga telah memberikan kontribusi besar pada pembangunan bangsa Indonesia hingga menjadi negara seperti sekarang. Nah, dan itulah cerita biografi tentang sejarah dan perjuangan IR Soekarno yang tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan terima kasih buat kalian yang suka nonton Daftar Sejarah dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan kami bahas selanjutnya.